Gelandang Los Blancos Federico Valverde menilai kemenangan Real Madrid atas Atletico Madrid di semifinal Piala Super Spanyol 2026 tidak lepas dari faktor keberuntungan karena performa timnya kurang dominan. Ia mengakui Atletico Madrid tampil lebih baik dan mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan, membuat Real Madrid kesulitan mengontrol jalannya laga. Meski sempat unggul dan memiliki peluang melalui serangan balik, Los Blancos tetap harus bertahan hingga menit akhir setelah Atletico memperkecil ketertinggalan. Valverde menegaskan pentingnya bersikap kritis, mampu menderita saat tertekan, dan menjaga kekompakan tim untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Benjamin Sesko menegaskan sikap optimistis meski Manchester United mengawali tahun 2026 dengan hasil yang kurang memuaskan dan belum meraih kemenangan. Ia menilai situasi sulit ini merupakan bagian dari proses transisi tim, terlebih setelah pemecatan Ruben Amorim yang meninggalkan kekosongan di kursi pelatih. Menurut Sesko, skuad Setan Merah memiliki kualitas dan kebersamaan yang kuat untuk bangkit dari tekanan. Striker berusia 22 tahun itu juga menekankan bahwa seluruh pemain terus bekerja keras untuk membuktikan diri, serta meminta para supporter tetap percaya karena adaptasi membutuhkan waktu dan ia yakin kebangkitan besar akan segera datang. Kemenangan Real Madrid di Piala Super Spanyol diwarnai kontroversi setelah pelatih Atletico Madrid Diego Simeone diduga memprovokasi Vinicius Junior dari pinggir lapangan. Insiden tersebut membuat Simeone dan Vinicius terlibat adu mulut hingga sama-sama diganjar kartu kuning. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, mengecam keras tindakan Simeone yang dinilainya melanggar batas sportivitas dan rasa hormat antar insan sepak bola. Alonso menegaskan bahwa persaingan ketat tidak membenarkan sikap tidak sportif dan menuntut adanya respek terhadap lawan. Xavi Hernandez masuk bursa calon pelatih Manchester United untuk musim panas 2026, menyusul pemecatan Ruben Amorim setelah hasil imbang melawan Leeds United. Saat ini, MU menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih sementara hingga akhir musim 2025-2026 sambil mencari pelatih permanen. Pakar sepak bola Eropa, Kevin Hetchard, menilai Xavi sebagai kandidat yang realistis dan kredibel berkat pengalaman dan prestasinya meraih gelar bersama Barcelona. Selain itu, gaya permainan atraktif yang dibawa Xavi dinilai cocok dengan filosofi dan karakter Manchester United, sekaligus berpotensi memenangkan hati para penggemar di Old Trafford. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan belanja besar pada jendela transfer musim panas ini, termasuk kemungkinan mendatangkan Vinicius Junior dari Real Madrid dengan opsi pertukaran yang melibatkan Enzo Fernandez. Jika negosiasi perpanjangan kontrak Vinicius gagal, Madrid siap melepasnya. Sementara Fernandez dipandang sebagai pengganti ideal di lini tengah Los Blancos setelah kepergian pemain senior seperti Luka Modric dan Toni Kroos. Dengan sumber daya finansial yang memadai, Chelsea menjadi salah satu klub yang mampu mewujudkan transfer besar ini, sekaligus memperkuat skuad mereka untuk musim mendatang. Chelsea dikabarkan berencana memperkuat lini pertahanan dengan mendatangkan bek Real Madrid, Antonio Rudiger, yang kontraknya kini memasuki 6 bulan terakhir. Rudiger sebelumnya pernah bermain untuk Chelsea, di mana ia meraih gelar Liga Champions dan Piala FA sebelum pindah ke Madrid sebagai pemain bebas transfer pada 2022. Meski menghadapi beberapa masalah kebugaran, pengalaman, kualitas dan kepemimpinannya dianggap sangat penting untuk memperkuat tim Chelsea yang relatif muda dan kurang berpengalaman. Transfer ini diperkirakan hanya menelan biaya sekitar 8,5 juta pounds, menjadikannya opsi yang menarik bagi manajemen klub. Arsenal dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran besar untuk mendatangkan Arda Güler dari Real Madrid. Pelatih Mikel Arteta disebut langsung meminta manajemen klub untuk mengejar tanda tangan pemain muda asal Turki tersebut. Rencananya, Güler akan datang ke London sebagai pemain pinjaman pada Januari, sebelum dipermanenkan dengan nilai sekitar 90 juta euro pada musim panas. Media Spanyol El Noticias menyebut transfer ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik tahun ini, menegaskan ambisi besar Arsenal untuk memperkuat skuad mereka dan menambah kualitas di lini tengah menjelang musim mendatang.
Crystal Palace dikabarkan siap melepas bek andalannya, Marc Guehi, ke Manchester City pada bursa transfer Januari 2026, asalkan tawaran yang masuk sesuai dengan banderol klub. Guehi, yang kontraknya akan habis pada musim panas 2026, sebelumnya sempat hampir pindah ke Liverpool pada musim panas lalu. Namun untuk musim ini, Manchester City menjadi kandidat terkuat untuk merekrutnya karena krisis bek tengah, dengan tawaran awal sekitar 35 juta pounds. Sementara Palace tetap bersikukuh meminta minimal 40 juta pounds. Transfer ini bisa terwujud jika kedua klub sepakat dan Guehi setuju dengan kepindahannya. Ruben Amorim berpotensi langsung mendapatkan pekerjaan baru setelah dipecat Manchester United, hanya 14 bulan setelah ditunjuk sebagai pelatih di Theatre of Dreams. Laporan menyebutkan bahwa Amorim kini menjadi kandidat utama untuk menggantikan Jose Mourinho di Benfica. Mourinho berada dalam tekanan karena timnya tertinggal 1 poin dari pemimpin klasemen, Porto, dan harus segera membalikan keadaan agar tetap bersaing dalam perebutan gelar juara. Situasi ini membuka peluang bagi Amorim untuk kembali menempati kursi pelatih, sekaligus menjadi kesempatan bagi pelatih asal Portugal itu untuk membuktikan kemampuan di level klub top Eropa lagi. Inter Milan dan Juventus bersaing untuk merekrut wingback Genoa Brooke Norton-Cavi yang tampil impresif sepanjang musim ini di Serie A. Pemain Inggris berusia 21 tahun ini menunjukkan kedewasaan dan perkembangan pesat, sehingga cepat menyesuaikan diri dengan kerasnya kompetisi Liga Italia. Juventus melihatnya sebagai aset jangka panjang untuk memperkuat sektor sayap, sementara Inter sudah memantau sejak awal musim untuk menutupi cedera Denzel Dumfries. Namun Inter belum membuka pembicaraan resmi, memberi peluang bagi Juventus untuk bergerak lebih cepat dan agresif dalam negosiasi. Transfer Giacomo Raspadori ke AS Roma diprediksi akan segera terrealisasi setelah penyerang timnas Italia itu absen dari laga Atletico Madrid melawan Real Madrid. Raspadori hanya duduk di bangku cadangan saat Atletico kalah 1-2 di semifinal Supercopa de España, menegaskan indikasi bahwa ia akan meninggalkan Los Rojiblancos. AS Roma telah mempercepat upaya perekrutan pemain berusia 25 tahun ini di bursa transfer Januari. Pelatih Gianpiero Gasperini dan manajemen klub menetapkannya sebagai target utama, sementara Direktur Olahraga Ricky Massara sudah menemui agen Raspadori secara langsung untuk membahas kemungkinan transfer. Bayern Munchen masih berpeluang meraih treble musim ini, yakni Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions. Meski target tersebut sulit diwujudkan dan belum bisa dipastikan pada Januari, Harry Kane tidak ragu menjadikannya sebagai ambisi pribadi. Menjelang akhir jeda musim dingin Bundesliga, penyerang timnas Inggris itu mengunjungi fan klub Bayern Munchen dan secara terbuka menyatakan keinginannya memenangkan ketiga trofi bersama klub. Kane menegaskan optimisme dan kepercayaan diri tinggi, sekaligus mengakui bahwa masih ada banyak kerja keras yang harus dilakukan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Manchester United dikabarkan tengah menyusun rencana transfer musim panas yang sangat ambisius, dengan Bradley Barcola, winger asal PSG, menjadi target utama. Pemain Prancis berusia 23 tahun ini menunjukkan performa yang terus menanjak bersama PSG dan dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. United menilai Barcola dapat memperkuat sektor sayap yang masih dianggap kurang tajam, sehingga bisa membuat lini serang mereka lebih eksplosif dan kompetitif. PSG sendiri mematok nilai transfer Barcola sekitar 87 juta pound sterling, mencerminkan statusnya sebagai aset penting klub. Selain United, Liverpool juga dikabarkan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain tersebut. Sejak ditangani Hansi Flick, Barcelona sudah meraih kemenangan dengan skor 5 gol atau lebih sebanyak 15 kali dengan total 248 gol dan 103 kebobolan dari 87 pertandingan. Flick memuji performa timnya yang mampu menguasai bola, menciptakan banyak peluang dan mencetak gol-gol cepat, termasuk kontribusi dari pemain jebolan akademi yang dipercaya tampil di skuad utama. Menurut Flick, kesuksesan ini tidak lepas dari perencanaan matang di sesi latihan dan kemampuan tim untuk menerapkannya di lapangan. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah Barcelona bisa tampil seimbang, kuat dalam menyerang sekaligus bertahan.
Liverpool dikabarkan menargetkan Rooney Bartgy dari Barcelona sebagai rekrutan ketiga mereka pada bursa transfer Januari 2026. Pemain internasional Swedia itu tampil impresif sepanjang musim ini sehingga menarik perhatian serius The Reds. Liverpool dilaporkan siap mengajukan tawaran sekitar 50 juta euro untuk mengamankan jasanya. Bartgy dipandang sebagai calon penerus jangka panjang Mohamed Salah di posisi sayap, sekaligus tambahan penting untuk memperkuat lini serang Liverpool. Manajemen klub optimistis Barcelona akan mempertimbangkan penawaran tersebut mengingat kondisi finansial klub Katalan yang belum sepenuhnya stabil, sehingga peluang transfer ini dinilai realistis. Manchester City menjalani 3 laga beruntun imbang, yaitu 0-0 melawan Sunderland, 1-1 melawan Chelsea, dan 1-1 melawan Brighton. Meski mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang, termasuk 11 tembakan tepat sasaran. Beberapa pundit menilai City lupa caranya mencetak gol, namun Pep Guardiola menegaskan ia tidak panik dan yakin gol akan segera datang dari Haaland, Foden, maupun pemain lain. Hingga saat ini, City tetap menjadi tim paling produktif di Liga Inggris, dengan total 45 gol, setengahnya dicetak Haaland. Guardiola juga menekankan pentingnya semua pemain siap mencetak gol agar tim tidak hanya mengandalkan lini serang utama. Chelsea mencatatkan rekor disiplin terburuk di antara klub-klub elit Eropa pada awal musim 2025-2026. Sejak Liga Primer Inggris dimulai, The Blues telah mengumpulkan 46 kartu kuning, 1 kartu kuning kedua, dan 4 kartu merah langsung. Berdasarkan sistem penilaian Transfermarkt, 1 poin untuk kartu kuning pertama, 3 poin untuk kartu kuning kedua, dan 5 poin untuk kartu merah langsung. Chelsea meraih total 69 poin penalti, menjadikannya terbanyak di antara seluruh klub dari 5 liga top Eropa. Catatan ini menunjukkan masalah disiplin yang serius dan konsisten yang bisa mempengaruhi performa tim dan posisi mereka di klasemen jika tidak segera diperbaiki. AC Milan menjadi sorotan di bursa transfer musim dingin setelah dikaitkan dengan Marco Verratti. Rossoneri dikabarkan menjadi satu-satunya klub yang telah mengajukan tawaran konkret untuk gelandang berpengalaman asal Italia itu, meski proses transfer disebut masih jauh dari selesai. Bagi Milan, mendatangkan Verratti tidak hanya soal kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga untuk menambah pengalaman, kepemimpinan, dan mental juara di ruang ganti. Keputusan akhir kini berada di tangan Verratti dan klub terkait, sementara Milan terus menyesuaikan setiap langkah transfer agar tetap selaras dengan kebutuhan tim dan keseimbangan jangka panjang. Manchester City resmi mengumumkan keberhasilan mereka mendatangkan Antoine Semenyo dari Bournemouth. Klub kaya raya Liga Inggris tersebut memilih untuk tidak membeberkan nilai transfer sang pemain. Meski demikian, Man City memastikan penyerang berusia 26 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5,5 tahun yang akan mengikatnya hingga 2031 di Stadion Etihad. Semenyo pun bisa langsung bergabung dengan skuad utama dan telah memenuhi syarat untuk tampil, termasuk pada leg pertama semifinal Piala Carabao melawan Newcastle yang akan datang. Atletico Madrid tersingkir di semifinal Supercopa de España usai kalah dari Real Madrid, menunda lagi momen spesial Julian Alvarez meraih trofi pertamanya bersama klub. Bergabung pada Agustus 2024 dengan nilai 95 juta euro, Alvarez langsung menjadi pemain kunci dengan catatan 40 gol dan 13 assist dari 82 laga. Namun hingga awal 2026 belum mempersembahkan gelar. Pada musim debutnya, Atletico finish ketiga La Liga, tersingkir di semifinal Copa del Rey dan gugur di 16 besar Liga Champions. Sebelumnya, Alvarez meraih banyak trofi bersama River Plate, termasuk Copa Libertadores 2018, serta sukses besar di Manchester City dengan gelar Premier League, FA Cup, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Club World Cup. Arsenal mulai menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas 2026, dengan salah satu target utama adalah bek Newcastle United, Tino Livramento, yang juga diminati Manchester City. Performa konsisten Livramento menjadikannya salah satu aset paling berharga The Magpies, sehingga klub mematok harga di atas 60 juta pound sterling. Kontrak pemain 23 tahun itu tinggal 2 tahun lagi, dan hingga kini belum ada pembicaraan soal perpanjangan. Meski begitu, manajemen Newcastle menjadikan pembaruan kontrak sebagai prioritas, mengingat perannya yang sangat penting dalam proyek jangka panjang manajer Eddie Howe.
Arsenal dikabarkan semakin dekat mengamankan masa depan winger andalan mereka, Bukayo Saka, dengan kesepakatan kontrak baru berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya hingga 2031. Meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027, manajemen klub bergerak cepat untuk memperpanjang masa bakti pemain 24 tahun tersebut, mengingat perannya yang sangat vital dalam proyek jangka panjang Mikel Arteta. Kesepakatan anyar ini juga dirancang untuk mencerminkan status Saka sebagai salah satu pemain muda terbaik di Eropa, dengan proses finalisasi yang sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Arteta maupun para pendukung Arsenal.